Eh, saya Aldila Wahyu Ramadian, yang pagi ini akan menjadi moderator, dengan juga sebagai host pada kegiatan pagi hari ini, mengucapkan selamat datang pada para peserta semuanya. Semoga materi yang kita bawakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah nanti tepat pukul jam 8.30 kita akan mulai acara dengan pemateri pertama, kemudian akan dilanjutkan dengan pemateri kedua. Materi pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Jalal, kemudian akan dilanjutkan dengan Dr. Hengki di materi kedua. Kepada para peserta, harap untuk mute tampilan video dan tampilan audionya dari device masing-masing, supaya transmisi materi nanti bisa lebih maksimal diterima oleh semua peserta. Kemudian mengenai sesi acara pada pagi hari ini, di setiap ending dari materi akan dipersilakan kepada para peserta untuk bisa mengajukan pertanyaan atau sekedar menanggapi paparan yang disampaikan. Dan untuk menyampaikannya silakan disampaikan melalui fitur chat, disampaikan secara private chat kepada akun saya supaya tidak mengganggu peserta yang lainnya, sehingga nanti dari tampilan chat itu akan saya bacakan untuk kemudian ditanggapi oleh pemateri yang dituju. Kemudian jika nanti waktu ternyata tidak mencukupi untuk menanggapi semua chat yang masuk mengenai pertanyaan berkaitan dengan materinya, kami dari pihak penyelenggara mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu. Insya Allah seperti itu. 2 menit lagi insya Allah acara akan kita mulai, dan dari para peserta yang sudah bergabung yang belum memute dan video dan audionya mohon untuk bisa di-mute. Kita akan mempersiapkan persiapan final untuk kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai untuk tampilan kita yang pertama, tapi sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah bergabung pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia, cabang Kota Malang, menyelenggarakan kegiatan ini dengan harapan supaya bisa memberikan satu wawasan baik dari segi agama dan juga dari segi kesehatan mengenai apa yang sedang kita alami sekarang, yaitu COVID-19, suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kita bayangkan akan menimpa kita semuanya pada hari ini, dan pasti banyak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan bagaimana kita bisa melewati hari-hari kita, aktivitas-aktivitas kita dalam suasana yang berbeda seperti ini. Di materi pertama akan ada tema mengenai fikih puasa bagi tenaga medis terutama di masa-masa COVID seperti ini. Kemudian nanti di kedua akan ada panduan bagaimana untuk bisa tetap sehat, menjaga imunitas kita dalam kondisi COVID-19 ini. Karena materi kita yang pertama sudah datang, langsung kita mulai saja untuk materi pertama, dan sebelumnya kita akan kita bacakan dulu CV dari beliau. Pemateri pertama kita adalah Dr. Ahmad Jalaluddin LC.MA. Beliau merupakan kelahiran dari Sidoarjo dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, dan beliau masih aktif mengajar sampai sekarang. Selain itu juga beliau banyak sekali gerakan dan training dan yayasan yang dipimpin oleh beliau. Salah satunya adalah beliau membina suatu forum dosen ekonomi dan bisnis Islam, dan posisi beliau sekarang sebagai sekretaris jenderal di komunitas tersebut. Kemudian ada suatu institut yang beliau gagas untuk membahas mengenai muamalah ekonomi syariah tentunya, yaitu Direktur Muamalah Institut Malang. Jadi beliau sebagai direktur dalam institut tersebut. Dan langsung saja untuk materi yang pertama ini kita sapa beliau pada Ustadz Jalal. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Jalal.
Halo? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Alhamdulillah. Terdengar Iya. Ustaz? Oke, Iya. alhamdulillah. Ya, pagi hari ini materinya mengenai fikih puasa nggih Ustaz nggih? Iya, insya Allah. Nggih. Eh, Monggo bisa disampaikan Ustadz, nanti akan ada pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, tapi ini akan disampaikan via chat nanti Ustadz supaya tidak memenuhi layar, sehingga nanti Iya, pertanyaan dari peserta akan saya saring, akan saya sampaikan via lisan nanti kepada Ustadz. iya. Untuk mempersingkat waktu, monggo Ustadz, untuk materi pertama bisa disampaikan kepada para peserta. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah utama di bulan yang mulia ini. Demikian pula dengan keluarga kita. Pagi ini kita akan diskusi bersama tentang yang ingin saya sampaikan, fikih Ramadan di saat wabah COVID-19. Fikih itu artinya pengetahuan. Pengetahuan itu atau ilmu menjadi landasan keimanan. Ketika Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa, di riwayat yang lain, "Man qoma Ramadhana," menghidupkan malam-malam Ramadan, imanan wahtisaban, dengan landasan keimanan dan berharap pahala. Iman itu identik dengan ilmu. Artinya siapa yang melandasi puasanya, ibadahnya, serta ibadah malamnya dengan ilmu, dengan iman, serta berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu yang terkait dengan ibadah-ibadah standar, insya Allah kita sudah banyak mengkaji dan mempelajari serta membacanya. Tapi tak mengapa pada pagi ini kita diskusikan ulang, kita kaji ulang, kemudian kita mencoba melihat penerapannya dalam situasi yang kita anggap tidak normal, walaupun sesungguhnya apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah menghendaki, tak ada yang buruk, semuanya baik bagi hamba, hanya saja karena keterbatasan pengetahuan dan juga pemahaman yang kita miliki, kita menganggap situasi sulit memang betul-betul sulit. Tapi sesungguhnya di balik sesuatu yang tidak disukai oleh umat manusia, hakikatnya di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada pemberian Allah. Ketika Allah memberi, maka Allah memberi. Ketika Allah tidak memberi, maka hakikatnya juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal utama di bulan mulia ini yang nanti akan kita lihat fikihnya, diantaranya terkait dengan ibadah siam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada qiyamul lail, salat malam atau menghidupkan malam Ramadan yang disunnahkan bagi hamba-hambanya. Kemudian ada juga iftarus shaimi, menunaikan iftarus shaimi, memberi buka orang yang berpuasa. Kemudian juga tilawatul Quran atau membaca Al-Quran, bersedekah dan zakat, iktikaf serta umroh yang fadilah keutamaannya setara dengan ibadah haji bila ditunaikan di bulan Ramadan ini. Tetapi yang umroh tidak kita bahas karena Saudi saat ini ditutup ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa
ibadah siam merupakan kewajiban permanen dalam kondisi apapun ketika seorang muslim telah memasuki usia balik dan berakal. Sehat akalnya, dia sadar dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Ini kewajiban yang permanen, tergolong rukun Islam, tidak berubah. Hanya saja memang yang menarik di dalam Al-Quranul Karim, penjelasan ibadah yang secara detail disebutkan juga kondisi tidak normalnya. Ya, kalau sholat diperintahkan aqimus sholat, tunaikanlah sholat, nah, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau puasa ini menarik karena memang berat prakteknya, sehingga dijelaskan yang lebih detail tentang situasi-situasi yang dianggap tidak normal, yang kemudian mendatangkan rukhsah atau dispensasi bagi orang yang tak mampu menunaikannya. Jadi kewajiban ini bersifat permanen, tetapi kemudian ada pengecualian. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, makna dari ayat ini adalah bagi yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Ya, yang bersangkutan tak mampu berpuasa baik sekarang ini maupun yang akan datang, diperkirakan. Jadi dugaannya sangat kuat bahwa waktu yang akan datang dia juga tak akan mampu menggantinya, sehingga ibadah puasa diganti dengan membayar fidyah berupa memberi makan satu orang fakir miskin di setiap harinya. Tetapi di antara ulama menafsirkan penjelasan ayat berikutnya yang menyebutkan waman tatawwa'a khairon, barang siapa yang melakukan ibadah tambahan maka itu lebih baik. Itu dimaknai kalau memang berkenan mengganti ibadah puasa dalam bentuk membayar fidyah, tidak memberi makan satu orang fakir miskin, tetapi memberi 2 orang fakir miskin per harinya. Ya, yang satu sebagai kewajiban standar pengganti per hari, yang satu lagi sebagai ibadah tambahan bila menginginkan kebaikan. Nah, kriterianya yang tak mampu puasa pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah orang-orang yang sakit, yang bila menunaikan puasa akan bertambah parah atau berpengaruh kepada kesembuhannya. Memang para ulama tidak menjelaskan secara detail tentang penyakitnya. Kenapa demikian? Karena ini dikembalikan kepada ulul amri. Ulul amri itu, kalau dalam pandangan Syekh Raisuni, seorang pakar maqasid syariah dan usul fikih dari Maroko, ulul amri itu tidak hanya dimaknai penguasa atau pemerintah, tetapi orang yang ahli di dalam bidang tertentu dan urusan tertentu. Kalau kaitannya dengan medis, tentu saya lebih taat kepada dokter daripada kepada presiden misalnya. Kalau dalam urusan ekonomi, saya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang ekonom misalnya, daripada yang tidak paham tentang masalah ekonomi. Dan itu disebut dengan ulul amri. Kalau kaitannya dengan ibadah puasa, seorang ulama tidak bisa memfatwakan tentang kondisi seseorang agar berpuasa atau tidak berpuasa sebelum ada rekomendasi dan masukan dari orang yang ahli di bidangnya, dalam hal ini seorang dokter. Jadi ada pengecualian bagi orang yang tak mampu ini untuk membayar fidyah, kondisinya sakit yang tidak memungkinkan puasa saat ini dan berpuasa di masa yang akan datang. Tetapi bila dimungkinkan, dia mampu di puasa yang akan datang, ada yang disebut dengan kewajiban untuk mengqadha. Qadha itu mengganti, menunaikan kewajiban di luar waktunya. Termasuk seorang musafir ada pilihan demikian. Meskipun Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berpandangan bagi musafir itu boleh mengambil dispensasi atau tidak, maka diserahkan mana yang paling mudah bagi yang bersangkutan. Bila yang mudah itu berpuasa, maka puasa lebih baik. Bila yang mudah itu tidak puasa, maka itu juga lebih baik. Karena dalam ibadah Ramadan juga ada
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan kesulitan. Di dalam rangkaian ayat ibadah siam juga ada ayat yang berbunyi wa antasumu khairul lakum, bila kalian sehat tentunya puasa itu lebih baik. Ya, puasa itu lebih baik. Ini saya tidak mengulas ini, nanti insya Allah Pak Dokter akan menjelaskan tentang pengaruh puasa terhadap imunitas. Tapi saya kutip sedikit ini pernyataan dan hasil riset Dr. Mu'adz Al-Islam Izzat Faris yang berpendapat bahwa situasi puasa itu bisa meningkatkan imunitas orang yang menunaikannya. Sehingga tidak ada alasan kalau ayat tadi itu terkait dengan dispensasi, terkait dengan orang yang sudah betul-betul sakit. Nah, bagaimana terhadap orang yang khawatir terdampak oleh COVID itu? Nah, ayat tadi menyebutkan wa antasumu khairul lakum, ditambah hasil penelitian dokter yang menyebutkan bahwa imunitas semakin kuat atau bertambah ketika dalam kondisi berpuasa. Tapi mohon nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari dokter, saya hanya mengutip saja. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan dalam kondisi-kondisi normal, seperti sholat misalnya pada ayat dari surat An-Nisa 103, fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasa, karena sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini juga ayat tentang bersuci disebutkan secara normal dalam kondisi normal. Nah, kemudian kalau tadi puasa ada kondisi pengecualian, sholat juga ada kondisi pengecualian. Hanya saja kalau puasa pengecualiannya bisa gugur dan tidak melakukan, tapi diganti dengan mengganti di waktu yang lain atau diganti dengan fidyah. Tetapi kalau sholat dalam kondisi apapun, bahkan sakit parah pun tetap punya kewajiban sholat. Tentunya nanti untuk dispensasinya adalah ada pengurangan yang berkenaan dengan rukunnya, ada pengurangan yang terkait dengan jumlah rakaatnya. Kemudian ini beberapa ayat yang menjelaskan dalam situasi-situasi yang tidak normal, yang dikehendaki oleh Allah itu adalah kemudahan, bukan kesulitan. Karena memang dasar dari agama kita, Islam itu adalah agama yang mudah dan memudahkan. Bukan memudah-mudahkan, tetapi mudah dan memudahkan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila diberi pilihan antara dua hal, maka beliau lebih memilih yang lebih mudah, meskipun asalkan tidak dosa. Nah, baik, ini saya lewati saja beberapa ayat yang menjelaskan tentang prinsip kemudahan dalam situasi-situasi pengecualian ini. Dan ini kaidah fikih, misalnya ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tindakan preventif itu diutamakan, kemudian kesulitan al-masyaqqatu tajlibut taisira, kesulitan mendatangkan kemudahan, dan lain sebagainya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kaidah-kaidah fikih terkait dengan adanya kemudahan-kemudahan. Aslinya syariat hukum itu sudah mudah. Dalam kondisi yang lain, yang abnormal, itu ada rukhsah atau dispensasi dan kemudahan-kemudahan. Nah, aplikasi dari ibadah yang permanen, puasa dan sholat itu, ketika diterapkan dalam kondisi yang tidak normal seperti saat ini, bagaimana? Pertama, kita ingin lihat puasa bagi yang positif COVID-19. Kalau kembali kepada penjelasan ayat Al-Quran 184 tadi, bahwa sakit merupakan salah satu sebab adanya rukhsah atau dispensasi. Sehingga yang bersangkutan diperkenankan tidak berpuasa, ada kalanya keharusan mengqadha, mengganti di hari yang lain, atau membayar fidyah, tergantung kondisi si sakit. Ya.
Terkait dengan masalah ini, pasien COVID-19, saya tidak tahu pasti tentang kondisinya, tetapi yang coba saya sekilas yang saya ketahui itu adalah orang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Boleh jadi ada orang yang memang pada aslinya menderita penyakit tertentu sehingga ketika terdampak oleh COVID, terjangkiti oleh COVID ini, kondisinya semakin parah. Tetapi ada orang yang positif COVID, tetapi kondisinya sehat, ya karena boleh jadi memang yang bersangkutan kondisinya sehat sehingga meskipun ada COVID di dalam dirinya masih terlihat segar, bugar dan sebagainya. Sehingga saya katakan yang positif COVID ini situasinya kondisional dan tentu tadi saya katakan kembali kepada ulul amri ya, ke dalam hal ini kepada dokter yang memberikan penjelasan, masukan ataupun saran terkait dengan kondisi yang bersangkutan. Bila dokter menyatakan, oh seperti ini tidak mungkin harus nggak mungkin berpuasa, maka kembali kepada tadi hukum rukhsah memberikan dispensasi. Kemudian nanti pilihannya bagaimana? Ini pun juga tergantung kondisi sakit yang bersangkutan dan juga usia yang bersangkutan. Bila yang terdampak ini orang yang sangat tua dan tidak memungkinkan untuk mengganti di masa yang akan datang, tentu diganti dengan fidyah. Tetapi kalau yang bersangkutan diperkirakan ada kemungkinan untuk sembuh, maka bukan membayar fidyah, tetapi mengqadha saat pulih kembali. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi tenaga medis yang mengenakan alat pelindung diri atau sedang merawat dan menangani pasien COVID, sebelum terkait dengan puasa yang bersangkutan, tapi terlebih dahulu ini menjadi keharusan ini bagi para penanggung jawab bidang kesehatan untuk mengatur shift tenaga medis ini di dalam bertugas. Kalau dalam situasi normal yang dipertimbangkan adalah waktu sholat saja, tetapi di bulan Ramadan perlu juga dipertimbangkan waktu sholat, waktu sahur, dan waktu iftar. Saya tidak tahu penjadwalannya seperti apa, tetapi situasi lapangan atau pihak-pihak tenaga medis yang ada di lapangan lebih mengetahui. Yang memungkinkan intinya begini, tenaga medis itu tetap bisa melakukan ibadah puasa dan tetap menunaikan sunnah-sunnahnya, minimal adalah sunnah sahur itu. Bisa sahur, bisa buka, berarti agar bisa sahur, kemudian nanti bisa buka, penjadwalan dimulai dari jam berapa, serta berakhir pada jam berapa. Nah, ketika berpuasa tapi ternyata mengalami kondisi yang disebut dengan masyaqqah. Masyaqqah itu kondisi yang sangat berat sehingga tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk melanjutkan ibadah puasanya. Bahkan bila tetap berpuasa akan berisiko terhadap kondisi kesehatannya dan yang boleh jadi akan berdampak terkait dengan kehidupannya. Nah, ini boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha atau mengganti. Sekali lagi, ini dalam kondisi masyaqqah. Setelah diupayakan tadi tindakan-tindakan preventif tadi, bahwa darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih terkait dengan penjadwalan ya, penjadwalan. Penjadwalan yang memungkinkan pihak atau tenaga medis ini untuk menunaikan sahur ya. Kenapa demikian? Kalau secara spiritual, sahur itu ada barokahnya kalau dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Serta di dalam sahur itu juga terkandung niat di dalam menunaikannya. Kita tahu bersama ibadah puasa bulan Ramadan itu yang sangat spesifik terkait dengan niatnya, yang harus disampaikan pada malam hari atau sebelum subuh. Bisa juga menurut sebagian ulama dirapel di awal Ramadan. Tetapi ketika misalnya tidak mengucapkan niat, tapi yang bersangkutan sahur, maka sahur itu sungguhnya bukti yang konkret bahwa dia ingin berpuasa.
Keberkahannya apa? Menguatkan ibadahnya, menghindarkan dari keburukan yang disebabkan oleh lapar. Ya. Karena puasa itu kalau nggak sahur, kadang pikiran itu macam-macam. Nah, terutama puasa sunnah. Kalau wajib karena banyak melakukan, masih bisa ditahan dan kuat. Menjadikan puasa lebih ringan, mengikuti sunnah Nabi, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, agar beda dengan puasanya ahli kita, dan bisa sholat subuh berjamaah, dan sebagainya. Ini terkait dengan puasanya tenaga medis yang saat itu sedang menangani pasien. Saya katakan sedang menangani pasien COVID dan merawatnya. Jadi bukan tenaga medis secara umum. Nah, khawatirnya disalahpahami tenaga medis lagi libur di rumah kemudian mengambil rukhsah, tidak demikian. Selanjutnya, memberi iftar atau buka puasa. Memang hadis yang hasan sahih itu menyebutkan bahwa orang yang memberi buka puasa itu setara dengan orang mendapatkan pahala setara dengan yang berpuasa. Nah, ini juga bagian dari resep misalnya ibu-ibu kaum muslimah yang sedang dapat datang bulan ya tidak bisa berpuasa masih bisa mendapatkan pahala puasa pada saat itu dengan cara memberi iftar. Nah, untuk memberi iftar itu dalam situasi seperti ini tidak disarankan melibatkan banyak orang ya. Sebetulnya kalau ya tradisi masyarakat ya baik di Indonesia maupun di Timur Tengah iftar jama'i atau buka puasa bersama ini sudah membudaya ya. Kalau di Mesir itu disebut dengan Maidatur Rahman ya, hidangan Ar-Rahman seperti nampak foto di slide itu gambaran Maidatur Rahman buka puasa bersama seperti itu. Tetapi meskipun tidak bisa buka puasa bersama, masih memungkinkan untuk mengaplikasikan hadis ini. Ini hanya persoalan teknis saja, yaitu memberi puasa secara individual, baik secara langsung kepada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, atau melalui lembaga-lembaga sosial yang membuka peluang untuk iftar, sedekah iftar ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk qiyam Ramadan atau tarawih dan tahajud ya. Kalau di bulan Ramadan itu identik dengan tarawih ya. Dan hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ilmu, dengan iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menghidupkan malam Ramadan itu dengan menunaikan sholat sunnah itu, sholat sunnah taraweh. Ya. Dalam situasi normal, ya kita sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya kita menunaikannya secara berjamaah di masjid-masjid atau musola-musola yang ada. Ya. Jadi tarawih itu maknanya adalah dari kata-kata tarwihah yang berarti istirahat. Disebut dengan tarwih, istirahat untuk mengembalikan tenaga lagi. Karena dulu prakteknya itu sholat malam itu panjang-panjang. Sehingga agak meletihkan. Karena itu diambil satu kebijakan bahwa tiap 4 rakaat istirahat. Nah, istirahatnya itulah disebut dengan tarwih. Nah, kalau sekarang nggak ada istirahatnya tapi tetap disebut tarwih. Dan nggak panjang-panjang, malah cepet-cepet dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi normal, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat tarawih itu di masjid. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, beliau sholat di masjid. Pada hari keempat dan hari-hari berikutnya kemudian, Nabi menunaikan sholat tarawih ini di rumah. Karena khawatir sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi, dalam kondisi normal saja, sholat tarawih di rumah itu tak masalah. Apalagi dalam situasi seperti ini. Nah, lebih boleh lagi sholat tarawih itu di rumah dan ditunaikan secara berjamaah bersama keluarga. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu karena kesibukan profesinya, ya
tidak sempat bersama keluarga. Nah, momen-momen saat ini sangat penting untuk membangun kedekatan dan keakraban dalam ibadah ritual, dalam ibadah tarawih. Bisa saja ayah menjadi imam, atau kalau misalnya anaknya punya kemampuan hafalan ya dan bagus bacaan Al-Qur'annya, putranya yang laki-laki juga bisa dilatih untuk menjadi imam dan menjadi pemimpin sholat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah-ibadah utama di 10 terakhir itu. Di antaranya seperti yang dipraktekkan oleh Nabi beserta keluarga adalah menunaikan sholat. Dan secara khusus ada yang disebut dengan iktikaf. Nabi mempraktekkan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu. Ya. Tetapi praktek iktikaf Nabi itu sangat berbeda dengan yang selama ini kita lakukan. Kebanyakan kita di 10 terakhir itu hanya datang ke masjid tiap malam ya, tiap malam datang ke masjid menunaikan sholat kemudian pulang kembali. Setiap hari seperti itu. Tetapi yang dicontohkan oleh Nabi tidak. 10 hari terakhir itu beliau memang full dan fokus berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Dan pengertian iktikaf itu adalah berdiam di masjid dengan sifat tertentu dan disertai niat. Hukumnya sunnah, kecuali bila nadar maka akan menjadi wajib. Boleh dilakukan oleh lelaki, perempuan, dan juga anak-anak dengan syarat-syarat tertentu ya. Islam berakal, tamyiz, suci dari haid, nifas, serta bersih dari junub. Dan seorang istri harus mendapatkan izin suaminya. Tetapi para suami juga diingatkan oleh Rasulullah SAW, la tamna'u nisa'akum masajidakum, jangan menghalangi istri-istrimu dari masjid-masjidmu. Asalkan aman dan tidak ada potensi fitnah nantinya. Nah, terkait dengan tempat, ya, terkait dengan tempat iktikaf, kalau bagi perempuan dalam situasi seperti ini tak jadi masalah. Dalam situasi normal saja, iktikaf perempuan itu sangat bagus bila dilakukan di rumah, meskipun boleh juga di masjid. Ya, meskipun boleh di masjid, tetapi perempuan boleh juga dalam situasi normal, iktikaf dilakukan di rumah masing-masing. Nah, tetapi secara umum, kaidah iktikaf itu berkaitan dengan tempat. Surat Al-Baqarah 187 menyebutkan, wa antum aakifuna fil masajid. Dan kamu iktikaf di masjid-masjid, sehingga para ulama, mayoritas ulama itu menegaskan bahwa iktikaf harus di masjid. Bahkan dikatakan tidak sah bila dilakukan di luar masjid. Tetapi ada ulama dari mazhab Maliki yang membolehkan iktikaf di mana saja. Yang penting dia berniat berdiam di situ untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan, kalau perempuan tadi sudah saya singgung, saya sampaikan, boleh iktikaf di rumah, ada satu tempat dan satu misalnya ruangan yang memang dikhususkan untuk masjid atau untuk musola di rumah itu. Disitulah kemudian dia beriktikaf. Jadi sekali lagi kalau perempuan iktikaf di rumah dalam kondisi normal maupun dalam situasi tidak normal, tak masalah di masjid. Yang jadi masalah itu adalah laki-laki keharusan kalau iktikaf itu di masjid. Tapi sekali lagi itu dalam situasi dan kondisi normal. Bila tidak memungkinkan, maka tadi saya sampaikan ada tempat yang dikhususkan untuk sholat bagi keluarga itu, yang kemudian bisa beriktikaf di situ, tapi dengan catatan, dengan syarat. Karena tidak memungkinkan iktikaf di masjid. Sedangkan Allah menghendaki, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dalam batas-batas kemampuan kita. Kalau memang sudah berniat iktikaf, ya berada di tempat itu, di lokasi itu yang telah ditetapkan. Kemudian seolah-olah yang bersangkutan berada di masjid, ya hukum-hukum iktikaf juga diikuti. Fokus beribadah di situ, tidak keluar dari situ kecuali untuk keperluan-keperluan yang sangat urgen. Semoga saja, terutama bagi yang terbiasa iktikaf, teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sakit atau musafir,
maka Allah mencatat baginya setiap kebiasaan yang dilakukan ketika sehat atau ketika saat mukim atau saat berada di rumah. Jadi sebetulnya sehat masa luang itu adalah waktu yang sangat baik untuk berinvestasi dengan membiasakan amal-amal baik agar bila menghadapi situasi yang tidak normal, apa yang tidak bisa kita lakukan tetap dicatat oleh Allah seperti yang melakukan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang terakhir saya persingkat ya terkait dengan khususnya tenaga medis yang sedang bertugas ya. Ada yang terkait dengan toharoh atau bersuci dan ada yang berkaitan dengan sholat. Ya. Yang pertama, tenaga medis perlu berusaha untuk menjaga wudhunya dalam kondisi wudhu, karena menjaga kondisi wudhu itu bagian dari sifat seorang mukmin dan juga sekaligus menjadi syiar seorang mukmin. Kemudian diupayakan sebelum, kalau bagi yang punya jadwal tiket, diupayakan berwudu terlebih dahulu sebelum mengenakan alat pelindung diri, sehingga bila waktu sholat tiba bisa menunaikannya tepat pada waktunya dengan tetap mengenakan alat pelindung diri tersebut. Ya. Sedangkan bagi yang sedang bertugas, ya tadi tindakan antisipatif sudah dilakukan, misalnya penjadwalan diupayakan tidak diupayakan aman bagi para tenaga medis agar bisa sholat tepat pada waktunya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada keluangan waktu karena sempitnya waktu yang ada, ya ini tergantung situasi dan kondisi, saya kira demikian ya, situasi dan kondisi. Sehingga kemudian tidak mungkin meninggalkan ruangan untuk berganti pakaian, maka bisa tetap sholat tanpa wudhu. Tapi dengan catatan, setelah selesai dan memasuki waktu istirahat, maka ada keharusan untuk mengqadha. Tapi ini pilihan sebetulnya, karena memang para ulama beda pendapat. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih memilih begini, saat dalam situasi yang sempit, kemudian tenaga medis itu masih mengenakan APD, kemudian tidak memungkinkan untuk bersuci, dianggap dalam kondisi faqidu atau huraini, dalam kondisi tidak ada dua alat untuk bersuci, baik air maupun debu, tidak memungkinkan. Sehingga boleh sholat tanpa suci, tanpa bersuci terlebih dahulu. Nah, tapi nanti kalau fatwa MUI lebih memilih tidak harus mengganti, tidak harus mengqadha. Tetapi kalau saya secara pribadi lebih memilih keharusan untuk mengqadha, karena situasinya berbeda betul dengan betul-betul tidak ada air itu, karena setelah waktu istirahat tiba, air untuk bersuci itu ada. Sebagaimana juga kalau fatwa MUI itu bila bajunya najis dan tidak memungkinkan untuk berganti, diperkenankan untuk sholat dengan baju najis itu, tetapi nanti ada keharusan untuk i'adatus sholat atau mengganti sholat itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah dalam hal sholat, berusaha sholat tepat waktu di awal waktu dengan wudhu yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, bila tadi sebelum mengenakan APD sudah berwudhu, ketika azan zuhur tiba, yang bersangkutan langsung sholat bila memungkinkan untuk menunaikannya. Tapi bila dalam kondisi sangat sulit, ya, dalam kondisi bertugas dan sulit hal itu dilakukan, ya, misalnya mulai sebelum waktu zuhur atau sebelum waktu maghrib, dan kemudian diperkirakan berakhir masih berada di waktu sholat asar atau sholat isya, maka yang zuhur bisa dijamak di waktu asar, yang maghrib bisa dijamak di waktu isya. Ini yang disebut dengan jamak takhir, ya, jamak takhir. Tetapi kalau misalnya mulainya waktu zuhur atau sudah masuk waktu zuhur, atau mulainya sudah masuk waktu maghrib, dan diperkirakan nanti berakhirnya sudah waktu asar itu habis atau waktu isya itu habis, maka diperkenankan untuk melakukan jamak takdim, menggabungkan dua sholat di waktu zuhur antara zuhur dan asar, di waktu maghrib antara maghrib dan isya. Kalau jamak ini
lebih fleksibel sebetulnya, karena Rasulullah SAW pernah memberikan contoh yang ini di dalam fikih sunnah itu dianggap lil hajah, karena faktor kebutuhan. Beliau menunaikan jamak sholat tanpa disebabkan oleh bepergian dan juga tanpa disebabkan oleh hujan. Tetapi para sahabat memberikan komentar untuk memberi kemudahan kepada umatnya, yang memberi kemudahan bagi umatnya. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila waktu istirahat atau ganti baju masih longgar dan masih dalam waktu sholat, maka sholat di waktu itu. Jadi para tenaga medis yang paling tahu ya kondisinya. Dalam kondisi normal diupayakan sholat tepat pada waktunya, dalam kondisi-kondisi sulit dimungkinkan untuk menjamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Dalam kondisi yang sangat sulit tidak bisa bersuci tadi, bisa tetap sholat dalam kondisi fakidu atau huroini, tetapi nanti diganti dengan mengkodok, atau kalau mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengkodok. Bisa juga misalnya wudhu tetap masih ada, tetapi yang masalah adalah pakaiannya yang terkena najis, tetap diperkenankan untuk sholat pada saat itu. Tetapi ini dalam kondisi-kondisi yang sempit, berbeda nanti kalau misalnya nanti masih ada waktu istirahat yang memungkinkan mengganti baju, nah nanti akan bisa ditunda pada saat waktu istirahat tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua dalam menghadapi situasi ini, tetap memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadah-ibadah utama di bulan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kembali Mas Aldila. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan katsir atas paparannya. Cukup bermanfaat bagi kami semua, baik yang medis maupun non medis, dalam menghadapi Ramadan yang ada bumbu COVID-nya di tahun ini. Untuk pertanyaan sudah ada beberapa yang masuk. Monggo bagi para peserta bisa disampaikan dengan fitur chat dari Zoom ke akun saya, Aldila Wahyu Ramadian, sebagai moderator. Akan kita kumpulkan di belakang saja Ustadz, karena ini ternyata ada beberapa pertanyaan yang beririsan dengan materi berikutnya. Seperti itu. Jadi mungkin kita langsung sambung saja dengan pemateri kedua. Pemateri kita kedua ini dari luar kota, Ustaz. Beliau dari Tulung Agung, kami datangkan jauh-jauh untuk bisa berkontribusi pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Hengki Wijaya, spesialis penyakit dalam. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan juga PPDS beliau untuk lulusan penyakit dalamnya juga diambil di Universitas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung dan Rumah Sakit Islam ORPH di Tulungagung. Di Rumah Sakit Dr. Iska sendiri, Dr. Hengki menjabat beberapa pos-pos penting, dan yang paling vital adalah beliau saat ini juga termasuk dalam anggota tim medis COVID RSUD Dr. Iska Tulungagung, dan juga sebagai koordinator area untuk PAPDI, Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia di Regio Malang Raya di Tulung Agung, Blitar, dan Kediri. Sehingga insya Allah paparan dari beliau nanti akan sangat mencerahkan bagi kita semua. Sebelumnya akan kita sapa dulu kepada Dr. Hengki. Assalamualaikum Dokter. Dr. Hengki. Assalamualaikum Dok. Dr. Hengki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dok, lama nggak ketemu ini Dok. Ya, terakhir apa ya, pas PPDS ya. Iya Dok. Oke Dokter, ini materinya sudah sangat ditunggu sama peserta yang lainnya. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan yang kami hormati Ustaz Jalal. Sudah lama, mungkin beliau lupa dengan saya. Dulu beliau interaksi ketika waktu saya masih sekolah gitu. Oke, ini saya siapkan dulu untuk slide-nya ya.
Baik, ini saya akan mau untuk sharing. Bahasan-bahasanya nanti di sini bahasanya mungkin agak sedikit medis, tapi terutama nanti di sini bahasanya juga nanti ada bahasa untuk awam, jadi cukup dipahami berkenan medis. Di sini saya nyampaikan masalah kekebalan tubuh saat berpuasa Ramadan di era pandemi COVID-19, dan juga nanti membahas ada beberapa penyakit kronis yang terutama bisa kita kita sampaikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk melakukan puasa. Kemudian bagaimana kalau seandainya pasien dengan penyakit kronis itu berpuasa di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa bagaimana sistemnya kekebalan tubuh itu di dalam COVID-19 ini ya, bahwa kita tahu bahwa ini virusnya adalah SARS-CoV-2, dia itu akan masuk melewat dari saluran nafas, dia akan mencapai di alveoli, di alveoli dia akan mencapai di ACE inhibitor 2, di mana dengan dia masuk di situ dia akan menimbulkan suatu inflamasi ya. Faktor inflamasi, kemudian kalau berlebihan terutama biasanya sampai saat ini terutama dengan interleukin 6 itu ya, jadi momok terjadinya suatu badai sitokin atau di mana kondisi imunitas kekebalannya sangat berlebihan, inflamasi di mana-mana, terutama di saluran paru juga, hingga menyebabkan suatu kondisi yang gawat. Ya. Nah, bagaimana efek puasa di Ramadan untuk terhadap kekebalan tubuh ini? Di sini bahwa ternyata berpuasa di bulan Ramadan ini terutama dia akan menurunkan semua dari hasil penelitian ini ya, dari hasil penelitian ini puasa di bulan Ramadan itu menurunkan semua faktor-faktor inflamasi ya. CRP-nya juga turun, TNF alpha, interleukin 6, interleukin 1 beta ya. Kemudian dia juga akan menurunkan imunoglobulin G-nya untuk dijaga dalam batas normal. Kemudian dia juga akan meningkatkan status imunnya ya, makrofag, aktivitas makrofagnya juga meningkat. Dan ini sudah diteliti oleh teman-teman sejawat yang ada di Amerika. Nah, bagaimana kita kalau untuk beribadah dengan aman di era pandemi? Yang pertama adalah satu, kita harus tetap di rumah, jangan keluar kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian minum air yang cukup, kemudian nutrisi buah-buahan yang baik, aktivitas fisik, jadi bukan olahraga, atau kita katakan olahraga, bisa aja orang menjawab kalau bermain catur bagaimana ya, catur kan bukan, ini olahraga tapi bukan aktivitas fisik ya. Satu dengan aktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok, minum obat-obatan yang diperlukan bila mengalami suatu penyakit, dan tidak lupa harus konsultasi dengan dokter. Ya. Kemudian ada jaga kebersihan masalah individu, bahwa kita pentingnya bahwa di virus corona ini dia akan bertahan di beberapa permukaan benda beberapa lama. Ya. Bisa di plastik itu 2-3 hari, dia bisa bertahan di udara kurang lebih dalam 3 jam, dia bertahan di tembaga selama 4 jam, di aluminium 2-8 jam, di sarung tangan atau handscoon itu selama 8 jam, di karton atau kardus 24 jam, kemudian di besi 2-3 hari, di kayu 4-4 hari, di kaca juga 4 hari, bahkan di kertas pun dia bisa bertahan 4-5 hari. Maka dengan demikian artinya penting untuk menjaga kebersihan individu itu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air. Ya, tidak bila kalau tangannya kotor kita harus pakai sabun air, bila tidak tangan kita bersih setelah menyentuh barang-barang itu, kita ingin menyentuh area wajah, maka cukup dengan hand scrub. Dan juga lupa melakukan suatu etika batuk dengan baik. Kalau kita batuk gunakan masker, atau kita batuk tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam, jadi bukan dengan telapak tangan. Tapi kalau dengan pakai telapak tangan maka harus menggunakan tisu, dan jangan lupa membuangnya tidak boleh sembarangan, membuangnya di tempat sampah. Kemudian setelah batuk jangan lupa selalu cuci tangan dengan
sabun dan air. Dan jangan lupa juga melakukan social distancing ya. Jadi di era pandemi ini jangan lupa kalau bisa jangan mengadakan pertemuan secara langsung dengan banyak orang. Terus harus berhati-hati dalam menyentuh benda dalam fasilitas umum, hindari bepergian, yang sangat mendesak. Kalau bisa bepergian jangan dalam jam-jam sibuk. Kemudian hindari area tempat yang berkumpul orang banyak. Sekarang sudah ditutup ya, kayak bioskop, stasiun, semua sudah dibatasi. Kemudian usahakan untuk tidak berjabat tangan, berpelukan, ya. Kemudian hindari tempat-tempat yang banyak berdesakan, jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter. Usahakan tidak bertamu atau ke rumah orang lain atau juga menerima tamu di rumah. Dan lebih baik habiskan aktivitas kita di rumah dengan banyak-banyak beribadah. Apalagi ini bulan Ramadan, artinya waktu kita ini dikasih lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini dari udara ya, kalau dari lihat kualitas udaranya itu sekarang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ini adalah hal-hal yang makna positif ya, kalau adanya suatu pandemi COVID. Jadi bumi ini seakan-akan dia itu mengalami perbaikan ya, dia memperbaiki hingga kota yang dulu udaranya tidak segar sudah mulai terasa segar, kemudian sudah mulai hijau ya. Jadi artinya kita juga kembali ke rumah, apalagi di bulan Ramadan kita lebih berbanyak tilawah dan ibadah. Dan ini yang saya sampaikan adalah penyakit kronik di bulan Ramadan yang terlalu sangat banyak, yaitu penyakit jantung dan hipertensi, ada penyakit ginjal dan hemodialisis, dan yang ketiga adalah diabetes mellitus. Ya. Nah, bagaimana pasien dengan penyakit jantung dan hipertensi? Ya. Dari kondisi ada 2 kondisi kalau pasien dengan penyakit jantung dan hipertensi. Pertama dalam kondisi akut atau sedang serangan atau sedang sakit ya. Artinya tidak dianjurkan untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian disarankan tidur posisi setengah duduk sambil bertilawah tanpa mengangkat mushaf. Semuanya sehafalnya semungkin. Kemudian meminum obat-obatan dari dokter secara rutin. Bagaimana kalau pasiennya itu dengan kondisi stabil, pasien itu boleh berpuasa. Tapi hati-hati dengan jumlah minum dan garam tak terbuka ya. Dan juga bila mendapatkan obatan diuretik atau ini obatnya untuk biasanya untuk memperlancar kencingnya, ya, bila ini baru memulai harus berhati-hati karena bisa kondisi dehidrasi. Dan jangan lupa untuk diet tinggi serat agar buang air besarnya lancar, karena bila konstipasi, buang air besarnya dia akan ngeden, dia punya riwayat penyakit jantung, dan itu bisa jatuh dalam kondisi yang akut. Kemudian makanan yang perlu dihindari adalah lemak jenuh. Ya, meliputi dari susu full cream, kulit ayam, lemak daging, daging merah, kelapa, santan, margarin, ghee, creamer, ya, creamer kopi, ya, kemudian minyak kelapa sawit. Kemudian ada lemak-lemak yang trans yang biasanya itu banyak digoreng dalam komersial, bahwa biasanya gorengannya lama gitu, berulang-ulang, dan produknya itu ya. Kemudian ada biskuit atau kue, kemudian kerupuk ya, itu resikonya menjadi meningkatkan LDL dan trigliserid serta akan menurunkan HDL. Kemudian makanan apa yang baik pada pasien dengan penyakit jantung dan hipertensi, yaitu lemak tak jenuh. Nanti ada 2 macam, ya, lemak tak jenuh yang tunggal dan juga ganda. Untuk yang lemak tak jenuh tunggal ini bisa meliputi buah alpukat, buah zaitun, minyak zaitun, kacang almond, kacang tanah, kacang kecan, kemudian ada kacang mente. Sedangkan untuk yang ganda itu minyak ikan dan minyak sayur. Sedangkan untuk kacang-kacangan, nah ini bila kalau tidak ada larangan ya, pasien dengan hiperuremia atau artritis, maka bisa disarankan untuk makan kacang-kacangan segenggam saat berbuka atau sahur, ini untuk memenuhi suatu kebutuhan lemak yang baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selama berpuasa, jangan lupa selalu cek secara rutin dan teratur, 1 berat badannya, 2 tekanan darahnya, 3 nadi dan frekuensi napas. Kenapa kita harus cek untuk berat badannya? Karena ketika waktu kita cek berat badannya itu kok naik saat berpuasa, hati-hati. Apakah ini bengkak atau kondisi cairan yang berlebihan? Bengkaknya bukan karena berat badan naik, bukan karena massa otot, massa lemak, tetapi
dikhawatirkan massa airnya meningkat. Kalau massa air meningkat akan terjadi suatu resiko dia kondisi akut atau dia kondisi sesak. Kemudian tekanan darah, jangan lupa untuk target tekanan darah dengan sistolnya 100 sampai 140 dengan diastolnya 60 sampai 90 mm merkuri. Kemudian nadi saat istirahat 60 sampai 90 kali per menit. Kemudian frekuensi nafas saat istirahat 14 sampai 20 kali per menit. Jadi kondisi ini dicek rutin, bisa dicek secara mandiri. Kita ada untuk cek tekanan darah sendiri ya secara pakai elektrik itu. Maka kalau kita dengan secara terkontrol, insya Allah puasanya pun juga akan berjalan dengan baik. Dan juga latihan aktivitas fisik yang secara ringan, cukup dengan berjalan atau sholat tarawih, itu sudah masuk aktivitas yang ringan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan penyakit ginjal dan hemodialisis? Nah, di sini untuk kebutuhan protein, air, dan garam harus cukup, jangan sampai ada yang berlebihan. Terutama untuk yang protein ya. Untuk yang protein, bila belum hemodialisis, kebutuhan proteinnya 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Atau bisa ditransformasikan, kita kalau makan daging, maka protein daging di situ ya kita maksimal adalah sekitar 100 gram ya. Adalah sekitar 100 sekitar 100 gram daging. Bagaimana dengan bila dia sudah menjalani hemodialisis, maka kebutuhannya bisa meningkat ya 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari, atau kita bisa ditransformasikan untuk protein dagingnya itu seberat sekitar 150 bisa sampai 200 sampai 180 gram daging. Kemudian untuk air, bila pasien itu memiliki penyakit ginjal tapi belum mendapatkan hemodialisis atau terapi hemodialisis atau cuci darah, maka minumnya sebanyak jumlah urin per harinya dia tampung, kemudian bisa ditambah dengan kurang lebih 1 gelas air. Ini adalah sebagai pengganti atau istilahnya insoluble water loss atau cairan yang hilang lewat dari nafas atau hilang lewat dari keringat. Bagaimana kalau pasien bila sudah HD, maka rata-rata pasien ini sudah punya kebiasaan sehari-hari. Biasanya mereka rata-rata konsumsi untuk air minumnya kurang lebih 1 liter per hari. Kemudian apa aja yang perlu dihindari ya? Pasien dengan penyakit ginjal dan hemodialisis ini, hindari makanan yang kaya kalium, ya. Misalnya kurma, pisang, jeruk, mangga, ya, tomat, kentang, dan okra. Dan kalau bisa untuk makan makanan yang tidak berlemak, sebaiknya makanannya itu yang direbus bukan digoreng. Kemudian makanan yang cukup dengan kalsium. Yang ketiga adalah diabetes mellitus. Ini yang kasusnya cukup banyak sekali di Indonesia. Maka di sini kita kalau untuk pertahankan selama puasa, gula darah yang dibutuhkan ada 90 sampai 180. Terutama kalau gula darah puasa, kita pertahankan antara sebenarnya bisa sampai 80 sampai 120. Kalau 2 jam setelah makan kita pertahankan antara 140 sampai 180. Kemudian kita bagaimana kalau pasien diabetes itu, kalau dia kapan kalau saya sudah berpuasa ya, kalau kita berpuasa kemudian kapan kalau saya bisa membatalkan atau ini beresiko untuk terjadinya suatu hipoglikemi, maka jam 9 pagi pasien diabetes itu harusnya ngecek gula darah secara mandiri. Bila jam 9 pagi itu gula darahnya kurang dari 100, maka sebaiknya dia membatalkan puasa. Karena apa? Karena waktu sore hari dia akan resiko tinggi terjadi suatu hipoglikemi atau gula darah yang sangat rendah. Tetapi kalau gula darahnya di atas 100 tidak ada masalah, maka bisa diteruskan untuk puasanya. Itu adalah salah satu cara mendeteksi kemungkinan terjadi suatu hipoglikemi. Ya. Jadi pasien yang diabetes ini dapat terjadi tidak hanya hipoglikemi saja, tapi juga bisa hiperglikemi. Ya, gejala-gejalanya apa saja? Kalau hipoglikemi bisa keringat dingin, kenal, bahkan bisa sampai terjadi suatu kejang atau penurunan kesadaran. Dengan hiperglikemi juga bisa terjadi pada pasien saat berpuasa.
Ya, tidak hanya hipo, tapi bisa hiper atau sangat tinggi sekali gula darahnya meningkat. Ya, bisa pemicunya salah satunya karena jatuh dehidrasi. Ya, penglihatannya tidak jelas, bisa ada keluhan ya, sakit kepala, kemudian kelelahan dan kehausan. Ya, itu gejala. Kemudian pasien yang sebelum Ramadan tidak terkontrol itu tidak disarankan berpuasa. Ya, jadi pasien diabetes sebaiknya di bulan-bulan Rajab ya, itu harusnya sudah dipersiapkan ya. Kalau Syaban terlalu mepet, sebaiknya sih bulan Rajab itu pasien kalau ingin melakukan atau ingin beribadah puasa di bulan Ramadan, artinya harus dipersiapkan sejak bulan Rajab ya untuk untuk melihat supaya gula darah tetap terkontrol dengan baik ya. Kenapa sih tidak disarankan berpuasa ya? Kita tahu bahwa bila kita tidak makan itu akan memproduksi gula darah. Bila kita tidak makan lebih dari 12 sampai 16 jam, apalagi ini di bulan puasa, akan diambil dari otot dan lemak, maka gula darahnya. Ya. Jadi terutama kalau dari lemak. Kalau produksi gula darah diambil dari lemak, maka akan terjadi suatu sisa metabolisme yang disebut dengan keton. Dan keton ini sifatnya berbahaya untuk tubuh, yang bisa menyebabkan suatu kondisi kejang atau bahkan penurunan kesadaran. Kemudian bila pasien itu dengan gula darahnya lebih dari 250 gram per desiliter terus-menerus, dia akan ini akan menunjukkan bahwa gula tidak maksimal masuk ke sel-sel tubuh. Ya, artinya kalau tidak masuk gulanya ke sel-sel tubuh itu, maka tubuh itu merespon bahwa ini gula perlu ditambah dan gula ini akan diambil dari hati dan menjawab bahwa hati tidak mencukupi, maka gula akan diambil dari lemak. Kalau diambil dari lemak, resikonya akan meningkat terjadinya suatu ketoasidosis, di mana bahan sisa metabolisme ketonnya semakin meningkat. Nah, pasien diabetes yang tidak disarankan berpuasa apa saja? Ya, pasien yang mendapatkan insulin lebih dari 2 kali sehari. Nah, kalau seandainya kita dapatkan insulinnya itu adalah mix 3 kali, contohnya saya ada pasien diabetes tipe 1, dia dapat dosis yang sangat tinggi itu insulinnya 3 kali, maka itu akan, padahal makannya cuma 2 kali, maka resikonya terjadi suatu hipo atau hiperglikeminya tinggi. Pasien yang sedang hamil, kemudian pasien usia lanjut yang tidak merasakan adanya suatu gejala hipo atau hiperglikemi, pasien yang pernah mengalami ketoasidosis atau karena hiperglikemi krisis ya, atau ada krisis karena gula darahnya sangat tinggi sampai pernah mengalami perawatan di ICU. Kemudian pasien dengan penyakit penyerta lainnya, yaitu penyakit ginjal, jantung, hati, dan hipertensi. Kemudian ternyata dia punya riwayat gula darahnya sangat rendah ya, atau hipoglikemi di bulan Ramadan sebelumnya. Kemudian ada pasien dengan DM tipe 1, kecuali pasien ini sudah bertahun-tahun terkontrol, maka boleh dicoba untuk puasa. Tapi ini harus dipersiapkan sejak bulan Rajab. Ya. Terus bagaimana diet pasien dengan diabetes mellitus? Ya, total kalorinya tidak dikurangi. Artinya total kalori sebelum bulan Ramadan juga dengan saat bulan Ramadan ya harus sama kalorinya perhitungannya, dan dibagi dalam pertama sahur sebanyak 40%, saat berbuka 50%, yaitu takjilnya 10%, dan setelah maghrib 40%. Dan juga setelah tarawih 10% yang berupa makanan kecil. Nah, kalau saat sahur pilihannya apa aja ini? Makanannya yang pertama adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks. Tujuannya apa? Karena karbohidrat kompleks itu lebih lama dicerna dan diserap oleh tubuh. Sehingga saat kita berpuasa, jumlah kalori yang kita perlukan itu tetap dipertahankan dalam kondisi yang stabil, misalnya roti gandum. Kemudian saat sahur harus dilakukan sedekat mungkin dengan subuh. Kemudian bagaimana dengan saat berbuka? Makanan yang mengandung serat, kemudian hindari minuman yang bergula atau makanan yang sangat berlemak. Biasanya ada kolak gitu ya, dan ada banyak lemaknya ya. Jadi itu harus dihindari kalau pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian mulai dengan sedikit makanan, yaitu pilih makanan yang berkarbohidrat sederhana dan cepat diserap oleh tubuh. Kemudian minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Ya.
Kemudian hindari makanan yang digoreng. Sebaiknya makanan utama itu berupa sayuran, oat, beras merah, dan buah-buahan. Dan jangan lupa periksa gula darah secara teratur, atau pemeriksaan gula darah secara mandiri, karena cek untuk itu sudah ada banyak yang tersedia. Kemudian hindari karbohidrat kompleks ya saat sebelum tidur, supaya tidak waktu tengah malam terjadi suatu kondisi yang hiperglikemi. Kemudian selama puasa Ramadan adalah latihan mengendalikan kita, yaitu ya makan yang berlebihan. Karena biasanya kalau sudah berpuasa orang diabetes sudah langsung balas dendam. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian bagaimana pengaturan obat diabetes? Nah, ini yang terutama yang paling sering banyak kita dapatkan itu pasien itu sih dapat obatnya golongannya adalah metformin dan sulfonylurea. Ya, metformin bagaimana? Kalau metformin itu mengikuti makan besar, ya. Jadi bisa 2 kali sehari. Tetapi kalau seandainya bagaimana dengan metformin itu dia mendapatkan 3 kali 500 mg, maka bisa saat berbuka kita meminum 1 gram atau 2 tablet metformin, sedangkan untuk sahur kita cukup dengan 1 tablet. Bagaimana dengan sulfonylurea yang contohnya pakai yang glimepirid, glibenclamid, gliclidone, kemudian ada gliclazid, ya, jadi banyak. Maka itu yang biasanya diminum saat sebelum sarapan pagi, maka diubah menjadi sesaat sebelum berbuka. Nah, bila kalau dia mendapatkan 2 kali sehari sulfonylureanya, maka yang satunya diminum saat sahur tapi dengan dosis setengah. Ya. Jadi di era COVID-19 ini maka kita harus tetap menjaga jarak, ya, dengan sholat cukup sholat tarawih di rumah, atau mendoakan orang lain untuk tetap menjaga silaturahmi. Dan kita bisa menjaga silaturahmi itu cukup dengan ya sekarang tidak harus bertemu bertatap langsung, tidak cukup dengan banyak medianya. Kemudian perbanyak vitamin sebagai antioksidan, dan bila demam maka ada kondisi yang lain, maka batalkan puasa dan minum yang banyak. Tapi pasien dengan kalau sudah positif dengan COVID-19 itu pasien dengan OTG atau orang tanpa gejala itu boleh berpuasa, ya, atau pasien dengan ODP itu juga berpuasa. Yang mungkin tidak disarankan untuk berpuasa adalah pasien dengan PDP yang sedang atau sampai berat, itu yang perlu perawatan, ya, di rumah sakit. Tapi kalau seandainya dia dalam kondisi tanpa ada gejala atau gejalanya cukup ringan saja, maka tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Ya, demikian singkat dari apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada pertanyaan saya kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakallahu khairan kepada Dr. Hengki atas pemaparan materinya. Dan ini ternyata pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang beririsan antara dari sudut pandang kesehatan dengan dari sudut pandang agama. Mungkin sebagai awalan saya akan sampaikan pertanyaan yang spesifik dulu. Ada pertanyaan yang spesifik ke Ustadz Jalal nih, Ustadz Jalal, mengenai hutang ini, Ustadz. Jadi mengenai hutang ada mengenai hutang puasa dan hutang sholat. Bagaimana ada salah seorang mengenai hutang puasa, Ustadz. Bagaimana jika hutang puasa tahun lalu belum terbayar sampai Ramadan berikutnya datang? Ada yang mengatakan bahwa jika itu terjadi, maka hutang puasanya menjadi 2 kali lipat, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz. Bagaimana nih, Ustadz? Ya, baik. Kalau sudah tiba waktu mengqadha tapi ternyata terlewat hingga memasuki Ramadan berikutnya, ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, sebab dalil yang spesifik mengaturnya itu hanya terkait dengan mengqadha atau fidyah, ya, gitu. Jadi yang saya tahu, ya, sebenarnya yang saya tahu, untuk mengqadha sampai berkali lipat tidak demikian. Tetapi perbedaan pendapat para ulama itu adalah tetap mengqadha saja seperti biasa, tetapi yang bersangkutan diharuskan taubat kepada Allah karena teledor dengan waktu yang luang yang sudah ada tapi tidak dimanfaatkan.
Tapi ada juga yang berpendapat di samping ada mengqadha juga dikenakan fidyah sebagai sanksi karena penundaan tersebut. Jadi pilihannya dua itu, antara mengqadha saja, kemudian yang kedua mengqadha saja ditambah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah teledor dengan waktu yang ada. Kemudian yang kedua, antara mengqadha plus membayar fidyah karena terlewat waktu dari waktu yang seharusnya yang bersangkutan mengqadhanya. Itu. Mungkin kalau Ustaz, di antara dua pilihan tadi itu yang lebih disarankan oleh Ustaz Jalal yang mana Ustaz? Apakah lebih baik yang qadha plus fidyah atau qadha plus tobat saja Ustaz? Kalau saya menyarankan ini, kalau banyak dokternya saya menyarankan mengqadha plus fidyah itu. Oh gitu. Ditambah tobat sekalian. Oh gitu, 3 berarti Ustaz. Oke Ustaz, jazakallah khair. Semoga nanti Ya, bisa menjawab. Jadi tidak sampai jadi 2 kali lipat nggak Ustaz hutangnya ya? ya, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya mengenai hutang juga Ustaz. Bagaimana jika dalam kondisi masih punya hutang puasa, kemudian meninggal Ustaz? Ya. Nah, gitu bagaimana Ustaz? Baik, ada beberapa hadis yang menyatakan terkait dengan orang yang meninggal ini ya, saya sebutkan saja. Yang pertama, terkait dengan sodako. Orang yang sudah meninggal, bagi keluarganya yang hidup dimungkinkan bersedekah atas nama yang meninggal itu. Karena ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW, ibu saya meninggal dan tidak bisa mengatakan apapun, tapi kalau saya yakin kalau yang bersangkutan bisa mengucapkan sesuatu akan bersedekah. Bolehkah aku sedekah untuk beliau? Dijawab oleh Nabi, iya silakan. Ini satu. Ya, yang kedua, haji, ya haji. Bagi yang sudah yang berkewajiban haji tetapi tidak sempat berhaji tapi meninggal, ini pun juga bisa diganti oleh keluarganya, tetapi keluarga punya disyaratkan haji terlebih dahulu baru mengganti yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah puasa. Nah, ibadah puasa itu juga Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang punya tanggungan berpuasa tapi keburu meninggal, maka soma anhu waliyuhu, keluarga yang berpuasa atas nama yang bersangkutan. Tapi catatannya begini. Catatan yang pertama adalah bila yang bersangkutan sebelumnya punya tanggungan puasa itu dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk mengqadha, maka diganti dengan fidyah. Tetapi dalam kondisi normal belum sempat mengganti terus meninggal, maka diganti oleh keluarganya dengan catatan keluarganya tahu. Kalau keluarganya tidak tahu, nggak diganti nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Itu sebagai pertanyaan yang spesifik mengenai fikih puasa. Kemudian yang spesifik terhadap kesehatan nih, Dr. Hengki. Pertanyaan dari seorang peserta yang kebetulan profesi sebagai bidan ini, Dok. Bertanya mengenai apakah orang dengan hipertiroidisme lebih mudah terpapar COVID-19? Bagaimana Dr. Hengki? Ya, oke. Baik. Makasih. Sebenarnya pasien-pasien dengan hipertiroid ya, itu memang ada faktor risiko karena dia punya riwayat autoimun ya sebenarnya. Penyebabnya karena autoimun. Jadi kalau pasien-pasien dengan autoimun memang risikonya untuk terjadinya suatu badai sitokin atau yang lainnya itu secara informasi ya itu memang ada kemungkinan dia bukan lebih terpapar, bukan karena dia lebih terpapar, tapi kondisi untuk gejala klinisnya kemungkinan bisa selain dari strain ya. Kalau dari kita melihat strainnya ada yang strain dikatakan ada yang ganas, dan enggak ya. Teoritis di luar itu karena melihat dari kondisinya autoimunnya itu yang cukup tinggi, maka memang untuk gejala klinisnya bisa lebih berat daripada orang yang tanpa ada riwayat hipertiroid. Tapi kalau lebih mudah terpapar atau tidaknya itu tergantung dengan APD ya, alat pelindung diri yang digunakan ya, terpakai itu. Kalau seandainya pasien dengan hipertiroid
maupun dengan tanpa hipertiroid, tanpa memakai masker ya sama-sama saja tetap resikonya sama terpaparnya ya. Nah, tapi bagaimana kalau sudah terpapar dan gejala klinisnya, kalau sudah terpapar maka kalau hipertiroid diperkirakan secara teoritis kemungkinannya bisa lebih berat daripada orang yang punya riwayat. Iya dokter. Berarti resikonya sama saja nggak dok ya? Ya resikonya sama saja, ya tergantung dengan APD yang kita mau gunakan, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai multivitamin ini dok. Dengan kondisi pasien yang sehat, tidak terpapar COVID, apakah perlu minum multivitamin sebagai suplemen selama Ramadan ini dok? Jika iya, seberapa banyak dan kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya dok? Ya, sebenarnya kalau kita ingin lebih untuk untuk lebih mendapatkan lebih pastinya kondisi berapa sih pun saya itu ada pemeriksaannya. Kalau sekarang ini cukup kita ada pemeriksaan secara genetik ya, ada nutrisi kita secara genetik bagaimana. Ya. Jadi kalau kita dalam kondisi sehat memang ada keluhan, ya kita nggak ada keluhan, ya sebenarnya cukup dengan makanan-makanan yang multivitamin itu sebenarnya dari luar aja sih. Ya. Aktivitas kita dalam kondisi sehat itu sudah mencukupi. Semisal mungkin seperti ini, vitamin C, ya. Misalnya vitamin C aja itu ya. Vitamin C kebutuhan kita seberapa sih sehari kalau dalam kondisi kita waktu normal ini? Kita cuma kebutuhannya hanya 90 mg setiap hari. Nah, sedangkan ada kalau multivitamin kita dapatkan sampai berapa? Itu bisa sampai kalau yang di pasar 500 sampai 1000 mg. Ya. Nah, saya kira itu kan agak berlebihan. Kecuali kalau kondisi kita sakit, maka bisa kita tingkatkan sampai 500 atau 1000. Tapi kalau kondisi kita sehat aja sebenarnya tidak diperlukan untuk seperti itu ya. Kecuali ada obat kayak multivitamin yang kayak contohnya saya berikan merek aja ya, IP ya, atau tablet vitamin C yang secara generik itu dosisnya satu tablet 50 mg ya. Maka itu ya juga bisa kita gunakan ya sebagai tambahan. Tapi kalau kita nggak ada keluhan sama sekali, kemudian dengan aktivitas fisik kita yang sebenarnya sekarang sangat dibatasi ya, kecuali profesi dokter ya, dengan shiftnya mungkin banyak ada yang diisolasi ya, kemudian ada banyak yang ada yang perlu dikarantina, akhirnya shiftnya makin memadat, kemudian jadi suatu kelelahan ya, ada stres sendiri, maka bisa diperlukan untuk multivitamin. Tapi secara umum cukup dari makanan. Tapi kalau ingin lebih tahu dosis bagaimana kondisi kita, itu kita cekkan aja sih genetiknya ya, di nutrisi genetik. Ada vitamin A, B, kemudian C, D, kemudian E berapa ya. Kemudian saya memberi tambahan bahwa vitamin kayak contohnya misalnya vitamin E ya, vitamin E itu tidak selalu bersifat sebagai antioksidan. Karena ada beberapa genetik ya, ada beberapa genetik itu kalau kita berlebihan dengan vitamin E bukan menjadi antioksidan tetapi menjadi suatu prooksidan. Jadi itu sangat pentingnya. Jadi jangan sampai kita minum suatu multivitamin berlebihannya. Apalagi ada pembatasan aktivitas di rumah, vitaminnya banyak. Jadi istilahnya jadi muspro ya, mubat ya. Dan kita cuma 50 gram vitamin C dikasih sampai 1000 gram ya. Ya dok, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan yang agak menggelitik ini dok. Jadi dari paparan Ustaz Jalal dan Dr. Hengki, keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa selama puasa itu sistem kekebalan itu meningkat. Ya. Tapi kok rasanya lemes, Dok? Bukannya kalau lemes itu jadi gampang sakit. Begitu. Monggo tanggapan dari Dr. Hengki dulu mungkin. Gimana, Dok? Ya, baik. Terima kasih ya. Kalau sebenarnya lemes atau enggaknya satu ya. Kita ada ilmu ya. Yang tahun 90-an itu yang telah dipaparkan oleh guru besar di Erlangga itu Prof. Taat. Itu ada ilmu namanya psikoneuroimmunoendokrinologi. Dalam kondisi yang psikis dan itu akan mempengaruhi kondisi endokrinnya, imunnya, kemudian sistem persarapannya, bahkan
yang lainnya juga ya. Nah, kalau kita dalam suatu berpuasa itu kalau kita tidak niatnya kurang gitu ya, niatnya terpaksa ya, terpaksa, maka itu akan jadi orang-orang agak kurang semangat ya dalam ibadahnya. Jadi kalau pas subuh kok lemes ya, ngantuk ya, kurang semangat itu, berarti perlu dievaluasi niatnya ya, dan psikisnya. Kemudian yang kedua, bisa ada kemungkinannya mungkin niatnya sudah kuat ya, semua ibadah semangat gitu ya. Tetapi kita lihat lagi, tadi kita puasanya ada kurang lebih sekitar 14 jam. Nah, 14 jam maka lemes-lemesnya itu ya dulu, ini lemesnya pagi atau sore. Kalau pagi ya kemungkinan masalah niatnya, atau mungkin asupan untuk saat sahur tidak mencukupi. Kemudian bisa juga karena waktu sore kalau lemes, bisa karena kondisinya di mana itu hipoglikemi. Ya, jadi asupan gula darah itu sampai 12 jam. Kalau kita kan subuh itu jam Tulungagung ini jam 4 lebih 18 ya subuh. Berarti jam 4 itu kita sudah dalam kondisi karbohidratnya sudah habis. Asupan gula darah dari karbohidrat sudah habis, maka dia akan mengambil dari, jadi sejak jam 4 sampai maghrib itu, maghrib kita jam setengah 6, itu beri kurang lebih sekitar 1,5 jam, maka itu diambil dari lemak, dari otot atau dari lemak. Ya, biasanya kadang lemes-lemesnya ketika waktu saat itu. Ya, maka kalau aktivitas olahraga, ya kita sarankan itu bukan saat kondisi puasa, tapi setelah berbuka. Nah, itu ya aktivitas. Oke. Kalau dari Ustadz Jalal, Ustadz, ini kira-kira lemesnya ini apa? Betulkannya sekedar faktor niat atau bagaimana Ustadz ini? Iya, loh kan ada lagunya Bimbo itu, kalau nggak lemes bukan puasa namanya. Oh iya. Jadi kalau di dalam kajian fikih itu ada disebut dengan masyaqqah, bahwa dalam praktek ibadah itu selalu melekat namanya masyaqqah itu, rasa berat itu. Tapi berat itu ada kategorinya. Ada berat yang memang tidak bisa dihindarkan. Seperti sholat. Sholat itu berat. Ya, apalagi sholat subuh itu berat. Tidak bisa dihindarkan. Dan seperti ini bukan menjadi alasan untuk mendapatkan rukhsah. Oh ini saya berat sekali sholat, berarti boleh dikosor. Oh tidak. Ya. Kemudian termasuk juga haji itu berat. Ya, haji itu juga berat. Itu juga masyaqqah juga, tetapi masyaqqah yang memang melekat pada ibadah tersebut. Termasuk lemas, itu kondisi masyaqqah yang memang melekat pada puasa tersebut. Ya, bagaimana tidak lemas dari subuh sampai menjelang maghrib itu tidak makan dan tidak minum ya, pasti lemas. Hanya saja kemudian persoalannya, lemasnya itu sampai berakibat fatal apa tidak bagi kesehatannya atau bagi kondisi fisiknya. Ya, kalau menurut saya kira lemasnya itu masih kategorinya masyaqqah yang memang melekat pada ibadah tersebut sehingga bukan jadi sebab adanya dispensasi. Kecuali bila ada rekomendasi dokter misalnya, oh ini terkait dengan kondisi kesehatannya sehingga tidak mungkin melanjutkan. Nah, ini lain lagi persoalannya. Dari tadi saya menyebutkan dokter, kenapa? Karena kalau kaitannya dengan bahwa kita itu kan ada dua ajaran ya yang harus kita pahami. Satu yang terkait dengan aturan-aturan ubudiyah maupun muamalah berupa aspek-aspek hukum. Kemudian ada aturan yang terkait dengan sunnatullah. Hal yang terkait dengan sunnatullah ini seringkali tidak kita perhatikan ya. Sunnatullah pada diri kita, sunnatullah terkait dengan lingkungan dan alam sekitar kita. Termasuk juga sunnatullah itu kaitannya dengan tubuh kita, kapan istirahat, kemudian juga makan, kemudian komposisi makan dan sebagainya. Itu bagian dari sunnatullah. Makanya perintahnya bukan hanya halal. Halal itu aspek hukumnya, tetapi kalau aspek sunnatullahnya itu terkait dengan thayyibnya itu, halalan thayyibannya itu. Kadang halal tapi tidak thayyib ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Hengki. Ya, itu halal. Buka puasa pakai kurma itu halal, bahkan sunnah Nabi. Tetapi
Ada kondisi-kondisi tertentu. Nanti saya baru tahu ya bahwa ada penyakit tertentu Nggih. malah tidak diperkenankan atau sebaiknya dihindari jenis makanan tertentu. Nah, itu kaitannya dengan sunatullah itu yang juga bagian dari keharusan untuk dijaga. Sama-sama itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita tanpa menyadari kezaliman yang kita lakukan bukan karena meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa, tetapi mengabaikan sunatullah seperti ini. Makanya kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itulah. Terima kasih. Nggih. Berikutnya nih kepada kedua pemateri juga ini karena pertanyaannya berkaitan mengenai masker. Bagaimanakah manakah yang lebih diutamakan? Karena kalau tidak menggunakan masker ada resiko kita menulari dan tertulari dalam masa COVID ini. Tapi kalau dengan menggunakan masker, sholat kita sujudnya tidak sempurna. Nah, itu bagaimana? Mungkin dari Ustadz Jalal dulu, Ustadz, karena ada bagian yang tertutup oleh masker sehingga sujudnya nggak sempurna. Baik, hukum asal mengenakan masker dalam sholat itu tidak boleh. Ini hukum asal ya, hukum asal. Karena dalam sholat wajah harus dibuka, termasuk juga perempuan ya, itu harus dibuka. Tetapi bisa menjadi boleh mengenakan masker bila ada dugaan kuat membahayakan orang lain yang sedang sholat juga. Nabi saja bersabda begini, bagi ada adab di dalam masjid itu, bagi yang baru makan bawang yang punya dampak bau yang tercium oleh orang lain tidak boleh mendekati masjid Rasulullah SAW. Itu hanya menyebarkan aroma bau bawang ya. Mungkin kalau di Indonesia tidak terbiasa, orang Arab itu kalau makan, misalnya ish dan juga full dan sebagainya, mereka juga itu ada bawang ya, baik bawang daun maupun bawang bombay itu dikunyah seperti biasa. Kalau kita makan itu ada kerupuknya. Nah, mungkin mereka menganggap seperti itu. Bawang itu bagian dari seperti kerupuk tersebut. Jadi ini seringkali memunculkan bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap ini hanya mengganggu saja dan tidak berdampak pada keselamatan nyawa samping kanan kirinya. Itu saja oleh Nabi SAW tidak boleh mendekati masjid sampai kemudian bersih dan tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Apalagi bila ada dugaan kuat menurut informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli bahwa yang sehat pun bisa menulari yang sakit, ada dugaan demikian, maka ini ada yang disebut dengan hajah kebutuhan. Jadi saya ulangi lagi, hukum asalnya tidak boleh. Tidak bolehnya ini kalau dalam pandangan para ulama tidak sampai menjadikan sholatnya tidak sah, tidak. Hanya dianggap sebagai makruh, sholat yang ditunaikan tetap sah ya meskipun memakai masker dalam kondisi biasa ya. Dalam kondisi biasa. Apalagi kemudian dalam kondisi tadi menyebarkan aroma yang tidak baik. Apalagi kemudian ada dugaan akan menyebarkan virus misalnya atau dikhawatirkan yang cukup kuat akan menyebarkan virus dan membahayakan keselamatan orang lain. Maka hukum makruh ini menjadi hilang dan menjadi boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Untuk Dr. Hengki, ini kan karena yang bertanya ini dalam kondisi sehat sehingga memilih untuk saya nggak usah pakai masker aja gimana gitu. Bagaimana gitu, Dok? Ya, oke. Kita ini kalau dari data yang disampaikan di Kemenkes itu bahwa atau orang-orang yang ahli di epidemiologi bahwa pasien sudah yang terpapar dengan COVID-19 ini dia 80% lebih adalah 80% itu tanpa ada gejala dalam kondisi sehat, tidak ada keluhan sama sekali. Jadi kalau seandainya kita tetap mau menjalankan sholat berjamaah, tapi itu hati-hati. Belum tentu kita yang belum pernah cek ini ya. Nah, kalau tenaga medis mungkin kalau saya di tim medis ini secara periodik kita diperiksa ya, swab, kemudian ada rapid test ya. Kalau kita memang negatif, insya Allah kita negatif. Tapi kalau bagaimana dengan orang awam yang tidak pernah cek sama sekali,
bisa saja dia termasuk COVID-19 tapi tanpa ada suatu gejala sama sekali. Dan harus berhati kalau dia memakai kalau mau sholat berjamaah, jangan hati-hati, dia akan membawa penyakit ini dan bisa menyebarkan, ya. Nah, kalau pakai masker, nah masalahnya sekarang dari yang habis untuk namanya sholat tarawih itu kan sebaiknya di rumah ya, karena kita cukup di rumah aja. Atau kalau ingin ada beberapa yang tetap ingin saya ingin sholat di masjid ya, ada beberapa, maksudnya di Tulungagung di sini masih ada beberapa masjid itu tetap ada tarawih ya. Ya kalau memang seperti itu ya harusnya satu kita tidak tahu lantai itu bersih atau tidak ya. Karena kita tahu bahwa dari virus itu kan kalau di lantai dia bertahan sampai berapa ya. Siapa tahu di situ ada orang yang habis bersin, nah ada yang nempel di lantai di situ, nah, maka itu dipakai dengan alas kayak di Masjid Ibnu Sina Saiful Anwar itu cekap dengan kertasnya. Ya. Gitu. Dan kalau memang kondisinya kita tidak yakin dengan orang sekitarnya ya, bahwa itu ada dia ada beberapa orang yang kita curigai ya, karena 80% lebih itu tanpa gejala, maka ya kita memakai dengan masker ya. Tapi kalau sebaiknya dengan ada masa pandemi ini ya sebaiknya sih maksudnya ibadahnya di rumah. Di rumah saja. Ya, Dok. Ini berikutnya masih menyasar kepada kedua materi. Ini ada pertanyaan dari teman sejawat, Dok, dari Dokter Nina, Dok, spesialis penyakit dalam. Ini menanyakan mengenai prosedur plasmafaresis, Dok. Nah, jika prosedur ini, maaf, Dok, bukan pengambilan plasma konvalesen. Plasma konvalesen itu gimana ya, Dok? Ini katanya disebutkan bahwa plasma konvalesen donor akan diambil plasma sekitar 500 sampai 600 cc, kemudian dilakukan penggantian albumin 5% sebanyak itu juga. Nggih, Dr. Henggi, mungkin bisa dikonfirmasi mengenai plasma konvalesen ini seperti apa, Dok? Ini kalau di chat masuk nggak ya? Oh, enggak, saya nggak baca ya. Oh, Dok. Chatnya ke saya, Dok. Oh, jadi mungkin jadi saya saya bacakan saja chat utuhnya ya, Dok. Perihal donor untuk pengambilan plasma konvalesen. Jadi untuk pengambilan plasma konvalesen, donor akan diinsersi jarum besar, kemudian plasma akan diambil sekitar 500 sampai 600 cc, kemudian akan diberikan plasma pengganti yaitu albumin 5% kepada donor untuk menjaga hemodinamik. Nah, sampai di situ dulu, Dok. Mungkin prosedurnya betul seperti itu nggak, Dok? Itu kira-kira plasmafaresis itu. Plasmafaresis nggak, Dok? Ya, oke. Kalau memang banyak sampai sekarang nih ya patofisiologinya patofisiologi COVID-19 ini kan teorinya banyak sekali ya. Jadi tidak istilahnya itu tidak tahu pasti ya, secara pasti banyak teori yang diketahui bagaimana ada dia menempel di ACE inhibitor 2 di reseptor ACE2 ya. Nah, kalau dia itu ada tujuannya supaya untuk untuk menurunkan viral load sebenarnya itu ya. Untuk menurunkan viral load yang ada di sirkulasi, yang ada di plasma. Sebenarnya itu hanya untuk mengurangi saja ya. Untuk mengurangi saja. Artinya dia untuk mengeluarkan plasmaferesis yang banyak kandungannya dari yang banyak kandungan dari yang ada di plasmaferesis di plasma itu, kemudian dia ganti dengan albumin untuk menjaga osmolaritas atau tekanan di intra pembuluh darah itu tetap stabil. Tapi kalau menurut sih itu salah satu ya. Jadi tidak bisa dilakukan hanya dengan plasmaferesis saja, tapi harus digabung dengan terapi-terapi yang lain. Ya, tapi kalau secara harus pakai yang plasmaferesis itu, saya kira itu hanya salah satu cara teori. Tapi kita lihat juga gambarannya di Rumah Sakit Dr. Iska ya di Tulungagung, pasien-pasien yang positif COVID-19 itu 90% adalah orang sehat, tidak ada keluhan. Ya,
Salah satunya banyak yang tenaga medis juga kena ya dokter perawat, ya ahli gizi, nah, ya kemudian orang radiografer juga kena. Mereka tanpa ada gejala. Jadi kondisi seperti itu mereka cukup dengan obat-obatan yang selama ini kita berikan pakai obat-obat pertama yang waktu awal pertama kita berikan obat ini HIV yang lini 2 itu Aluvia, kemudian datang sudah dari dinas kesehatan Pemprov kita dapat oseltamivir, sebenarnya kita mau minta si Afigan, dapat oseltamivir, kemudian kita berikan kloroquine, kemudian kita berikan obat-obatan antioksidan ya tambahan ya, vitamin C, vitamin E ya, dengan yang lainnya itu memberikan respon yang cukup bagus. Jadi memberikan satu kesembuhan atau tidak terdeteksi lagi. Kalau pasien-pasien sangat berat, itu beratnya biasanya tidak sendiri. Dia tidak murni COVID-19 sendiri. Jadi pasien yang ada di RSUD itu mereka dengan penyakit penyerta. Ya, jadi penyakit penyerta. Jadi kondisi-kondisinya yang buruk itu ada penyakit penyerta. Jadi ada riwayat hipertensi, dia pasien geriatri, kemudian dia punya riwayat penyakit jantung, diabetes, artinya itu yang jadi mempersulit. Jadi kalau kita mau berikan satu plasmaferesis itu berikan jadi salah satu cara aja. Ya, bahkan ada juga disarankan dengan pemberian imunoglobulin. Ya. Saya sebut merek aja ya, sorry Gamaras gitu ya. Nah, itu juga bisa salah satu cara untuk mengatasi kondisi pasien dengan pneumonia yang berat karena jadi kan berarti kan bisa. Yang diberikan berarti kan efeknya untuk memberikan efek pengobatan gitu. Nah, itu mungkin kepada Ustaz Jalal, ini apakah termasuk hal yang membatalkan puasa mboten, Dok? Ustaz, untuk metode pengobatan semacam ini, Dok. Jadi kita akan memberikan cairan secara intravena ke dalam pembuluh darah pasien gitu. Yang tujuannya bukan untuk memberikan nutrisi, tapi tujuannya lah untuk menjaga hemodinamik gitu. Bagaimana, Ustaz? Kalau di dalam fikih sunnah pilihan Said Sabiq seperti ini tidak membatalkan puasa. Saya tidak memahami betul terkait dengan substansi metodenya, tetapi kalau tadi digambarkan sekilas tidak melalui organ yang biasanya digunakan untuk makan, minum dan lain sebagainya, dan juga terkait dengan nutrisi tadi, saya kira saya lebih memilih pendapat Said Sabiq yang membolehkan hal seperti ini. Allahu a'lam. Saya mau menambahkan ya. Jadi kalau ada pasien yang butuh dengan kondisi seperti itu terapi, saya kira itu dalam kondisi sakit yang berat ya. Jadi artinya kondisinya dia sudah kondisi sakit berat. Kalau kondisi sakit berat artinya sudah dia berhalangan untuk berpuasa. Oh iya, betul. Sudah berhalangan berpuasa. Betul. Tapi kalau masih kuat dalam kondisi puasa, ya nggak apa-apa sebetulnya. Nggak membatalkan ya. Ya, Dr. Regi dan Ustaz Jalal, ada 2 pertanyaan lagi, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kepada Dr. Hengki terkait vitamin C tadi, Dok. Kan dari vitamin C disebutkan kalau terlalu banyak justru akan menjadi masalah gitu. Tapi ada beberapa tempat yang justru memberikan, terutama di rumah sakit ya, memberikan suplemen vitamin C kepada para pekerjanya. Apakah sampai 1000? Apakah ini aman? Ataukah ada suatu kriteria khusus orang-orang yang layak mendapatkan suplemen ini, orang-orang yang seperti apa gitu? Karena dosisnya 1000 cc gitu. Mungkin Dr. Hengki bisa memberikan tanggapan, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Bahwa kalau untuk kebutuhan vitamin sebenarnya kita bisa ya ada untuk, jadi saya sampaikan ada untuk mengecek ya kebutuhan untuk vitamin D dan juga berapa sih dosis dalam tubuh kita. Kalau kita dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi sehat dosis dalam tubuh kita vitamin D itu ada berapa? Itu bisa nanti kita lihat. Kemudian masing-masing orang kebutuhannya berbeda-beda, meskipun sama-sama orang sehat. Itu tergantung juga dengan kondisi genetiknya. Ada kalau kita lihat ada misalnya genetik dia punya AG gitu ya, ada genetiknya ya GG gitu ya. Nah,
sama dua orangnya sehat, tapi dia dengan kebutuhan vitamin C yang seperti biasa dari makanan itu sudah tercukupi. Tetapi ada orang yang kondisinya dia sehat, tidak ada keluhan, tetapi karena dari genetiknya dia dengan asupan yang sangat dia sama dengan asupan orang dari makanan, tapi ternyata masih dosisnya rendah. Nah, makanya itu ada pemeriksaan itu. Nah, kalau sedangkan pada tenaga kesehatan misalnya ya, di mana dia terpapar dengan ada paparan COVID-19 ini cukup tinggi resikonya, kemudian jam kerjanya dia lebih, ya misalnya kalau dengan dokter gitu dengan jamnya lebih dari 8 jam, ya maka memang bisa diberikan asupan vitamin C yang lebih dari biasanya. Memang kebutuhan kita memang 90 mg untuk vitamin C, maka kita bisa berikan tambahan, tapi jangan sampai lebih sampai 1 gram ya, atau 70 gram ya. Atau cukup dengan cuma kita berikan kondisinya sampai biar ya merasa kelelahan atau exhausted gitu, ya kan sampai 400 sampai 500 mg per hari. Kalau berlebihan, resikonya adalah dia akan dikeluarkan melalui dari dari dokter kita kan sudah tahu ya, berlebihan dia akan dikeluarkan lewat ginjal. Resikonya apa? Bisa resiko pembentukan kristal, ya. Tentunya bisa resiko terjadi. Apalagi di bulan puasa minumnya kurang, ya. Kurang, kemudian multivitamin dibanyakin, ya, vitamin C-nya tinggi, maka resikonya terjadi suatu pembentukan batu di saluran kencing juga akan meningkat. Kemudian ini mengenai tadi ada salah satu slide dari Dr. Hengki yang menyebutkan aktivitas fisik yang salah satu yang direkomendasikan adalah tarawih gitu. Nah, bagaimana ya? Mungkin kepada Ustadz Jalal gitu. Kita meniatkan tarawih sekalian untuk olahraga gitu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Jadi begini, kalau ibadah itu murni niatnya ibadah, tapi nanti olahraganya dapat. Jadi kalau niat akhirat, dunianya dapat. Tapi kalau niatnya dunia, akhiratnya nggak dapat. Jadi tanpa diniati olahraga itu sudah dapat itu. Jadi harus murni ikhlas saya sholat ini. Jadi tidak bisa ibadah-ibadah tertentu itu yang diniat ganda, walaupun ada juga yang bisa diniatkan dengan niat ganda, disebut dengan istilah at-tadakhulu fin niyat, ya, saling masuk itu. Misalnya contohnya begini yang bisa itu. Saya ketika masuk masjid itu, bisa saya gabung sholat 2 rakaat itu antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah zuhur. Itu namanya tadakhul fin niyat, boleh. Saya datang ke masjid niat iktikaf, kemudian niat untuk tolak mencari ilmu, niat seperti ini boleh ya. Niat untuk ilmu, niat silaturahim ketemu dengan saudara dan sebagainya boleh ketika ke masjid. Tetapi kalau sholat kemudian ditambahkan niat ukhrawi dengan niat duniawi, ya ini nggak boleh. Kalau tarawih diniati saja tarawih lillahi ta'ala, insya Allah olahraganya dapat. Jadi jangan usolli sunnat tarawih lillahi ta'ala wa olahraga, jangan itu. Termasuk Ustaz nih, kalau ada orang niat puasa sekaligus diet gitu juga? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, terkait ini juga berarti sebagai rekomendasi terakhir mungkin gitu pada Dr. Hengki gitu, berarti setidaknya nih untuk menjaga vitalitas kita nih, kan tadi disebutkan dengan Ramadan ini kita punya sholat tarawih yang secara aktivitas tadi masuk dalam aktivitas ringan yang cukup untuk menjaga vitalitas kita di masa pandemi ini. Nah, apakah cukup dengan itu saja atau ada rekomendasi minimal aktivitas fisik yang bisa kita kerjakan harian supaya kita tetap terjaga di masa-masa ini, Dr. Hengki? Baik, terima kasih. Jadi untuk ini yang untuk aktivitas ringan ya, aktivitas fisik ringan. Jadi tadi saya sebutkan itu di slide-nya untuk pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung dan hipertensi.
kemudian ada pasien dengan penyakit ginjal dan dia dalam kondisi hemodialisis. Artinya dia tidak bisa untuk aktivitas fisik yang berat ya, sedang atau berat. Artinya dengan sholat tarawih pun itu sudah perhitungannya ada sebagai suatu aktivitas yang ringan dan itu sudah mencukupi. Tapi untuk kondisi kita yang kondisi yang sehat seperti ini tanpa ada suatu penyakit kronis, artinya kita aktivitas tetap tidak hanya dengan cukup dengan sholat tarawih saja, ya, tapi cukup dengan aktivitas fisik yang lainnya. Misal kita dengan jogging, tapi jogging tidak perlu sampai keluar kalau ke alun-alun karena sudah ada pembatasan. Cukup dengan kita di sekitar rumah saja, nah, gitu ya. Kemudian olahraga yang lain atau kita harus berenang atau main sepak bola kan tidak boleh ya, itu ada pembatasan juga ya. Nah, cukup dengan aktivitas kita selama dalam masa era pandemi ini ya, kita aktivitas di rumah, maksimalkan. Bisa dengan kita bisa berolahraga, olahraga aktivitas yang ada tutorial yang main di YouTube itu juga banyak, ya, senam kesehatan jasmani, atau cukup kita dengan aktivitas jogging di sekitar rumah saja. Itu. Jadi untuk bagi orang yang sehat tidak cukup dengan hanya sholat tarawih saja ya, tapi aktivitas dengan aktivitas fisik yang lain juga. Tapi itu yang saya khususkan, sudah aktivitas ringan itu cukup dengan sholat tarawih itu pasien-pasien dengan kondisi sudah ada penyakit. Ada komorbid. Dan jangan lupa untuk selalu teman-teman sekalian sejawat untuk suatu jaga fisikal atau social distancing, bahwa ini sangat penting sekali karena mudah-mudahan dalam kondisi ini kita bisa tetap semangat ya. Artinya ini kita istilahnya ini pandemi COVID itu jangan dilihat efek negatifnya saja ya, tapi ini suatu ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya ya. Jadi artinya kita kerjaannya berkurang untuk bagi yang non medis ya mungkin ya, bisa work from home ya, artinya bisa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Yang kedua, dengan adanya pandemi ini artinya istilahnya bumi ini lagi dari reinstall ya, instalasi ulang lagi. Jadi kondisi udara yang membaik ya, kemudian lingkungan mulai hijau ya, air atau polusi di air sungai-sungai juga sudah mulai berkurang ya. Artinya semacam seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, kedekatan dengan keluarga juga semakin baik. Biasanya sibuk dengan aktivitas keluarga, dari jarang ketemunya, maka di era pandemi ini silaturahmi yang di dalam keluarga ini berhubung ya. Itu. Mungkin bisa dari Ustadz Jalal memberikan pesan positif gitu Ustadz. Seperti yang disampaikan Dr. Hengki mengenai bagaimana kita menjalani Ramadan ini, tapi dengan suasana yang positif meskipun ada COVID ini, Ustaz. Ustaz Jalal. Baik. Halo ya. Ya Dok. Halo. Oke. Yang perlu kita hayati adalah Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Bahwa apa yang ada pada saat ini tentu Allah menginginkan kebaikan bagi hamba. Jadi kita selalu positive thinking terkait dengan kehidupan yang kita alami. Sebab ketidakbaikan itu kadang menurut perspektif kita, tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu lain ya. Sebagai contoh, kalau di dalam surat Al-Kahfi itu, anak kecil yang dibunuh oleh hamba soleh bersama Nabi Musa alaihissalam itu adalah keburukan, dan Musa menganggap itu keburukan. Tapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Ketika Allah tidak memberi harta juga ada alasannya, karena boleh jadi orang ketika diberi harta itu la baghaw fil ardi, akan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi selalu ada kebaikan-kebaikan di balik itu semua. Nah, ini yang perlu kita tangkap dengan sudut pandang spiritual, bahwa kehidupan pasti baik. Kalau bahasa ayatnya diantaranya agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saat bulan Ramadan kita jadikan momen untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyak amalan-amalan ritual dan spiritual. Kemudian yang kedua, berusaha menghadapi ini dengan tidak tidak panik serta tidak meremehkan ya.
tidak mudah panik. Khawatirnya meskipun di rumah terus, kalau stres ya bisa masalah juga. Khawatirnya sakitnya karena stres itu bukan karena COVID. Nah, itu berarti membaca Quran, zikir untuk menenangkan hati itu penting. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada materi kita yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bahkan dari dua sudut pandang, dari segi medis dan dari segi agama. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri, terutama sebagai moderator, dan kepada seluruh peserta semuanya. Di ujung acara ini, saya sebagai moderator mohon maaf pada kedua materi jika ada yang salah kata, dan juga pada peserta jika ada beberapa pertanyaan yang masih ngantri tapi tidak bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga yang kita jalani hari ini kita sebagai salah satu sarana thalabul ilmi, dan ilmunya semoga diberkahi Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga setelah ini kita bisa menjalani Ramadan dengan lebih bermanfaat, lebih kaya, lebih optimis, dan sama-sama kita sambut Ramadan ini dengan ibadah fisik dan ibadah jiwa yang semaksimal mungkin. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.